Selamat malam teman-teman semua. Saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisa Kecelakaan Lalu Lintas di Simpang Jalan Seringgo, Kabupaten Merauke. Yang pertama, latar belakang. Perkembangan transportasi yang pesat secara tidak langsung akan memperbesar resiko tumbuhnya permasalahan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 adalah suatu peristiwa di jalan raya tidak diduga dan tidak disengaja, melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain, yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. Yang kedua, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dibuat susunan rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana mengetahui faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas di simpang Jalan Seringgo Merauke. Yang kedua, bagaimana memprediksi waktu kecelakaan lalu lintas di simpang Jalan Seringgo Merauke. Yang ketiga, bagaimana mengetahui umur pelaku yang paling sering mengalami kecelakaan lalu lintas di simpang Jalan Seringgo Merauke. Yang terakhir, bagaimana usulan penanganan yang dapat diberikan pada kasus kecelakaan lalu lintas di simpang Jalan Seringgo Merauke. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui, menganalisis data dan menentukan faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas di simpang Jalan Seringgo Merauke. Yang kedua, mengetahui, menganalisis data dan memprediksikan waktu kecelakaan lalu lintas di simpang Jalan Seringgo. Yang berikutnya, mengetahui, menganalisis data dan menentukan umur pelaku yang paling sering mengalami kecelakaan lalu lintas di simpang Jalan Seringgo Merauke. Yang terakhir, memberikan alternatif penanganan pada kasus kecelakaan lalu lintas di simpang Jalan Seringgo Merauke. D. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini adalah dapat menjadi acuan dan pembelajaran dalam penelitian berikutnya, khususnya memberikan informasi mengenai analisis data kecelakaan lalu lintas di simpang Jalan Seringgo Merauke, menggunakan metode pengumpulan data di lokasi, seperti observasi, wawancara, dan metode kuesioner, sehingga permasalahan kecelakaan lalu lintas dapat diketahui dengan pasti. Selanjutnya, batasan masalah. Yang pertama, lokasi studi adalah jaringan jalan yang tercatat di Lantas Merauke terdapat peristiwa kecelakaan lalu lintas di simpang Jalan Seringgo Merauke. Yang kedua, data kecelakaan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Lantas Merauke. Yang ketiga, menggunakan pengumpulan data untuk menentukan faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas di simpang Jalan Seringgo Merauke. Selanjutnya, landasan teori, pengertian kecelakaan. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. Yang kedua, jenis dan bentuk kecelakaan. Jenis dan bentuk kecelakaan dapat diklasifikasikan menjadi 5, yaitu yang pertama, kecelakaan berdasarkan korban kecelakaan, kecelakaan berdasarkan lokasi kejadian, kecelakaan berdasarkan waktu terjadinya kecelakaan, kecelakaan berdasarkan posisi kecelakaan, kecelakaan berdasarkan jumlah kendaraan yang terlibat. Yang ketiga, faktor penyebab kecelakaan. Kecelakaan lalu lintas umumnya terjadi karena berbagai faktor penyebab. Yang pertama, faktor jalan itu sendiri seperti jalan yang tidak memiliki rambu, jalan berlubang, minimnya penerangan, pandangan terhalang. Selanjutnya, faktor dari pengendara seperti pengendara mengantuk, pengendara melanggar aturan lalu lintas, mengebut di jalanan. Selanjutnya, faktor dari kendaraan yang dikemudi. Dan yang terakhir, faktor lingkungan. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, survei pendahuluan. Survei pendahuluan ini dimaksudkan untuk mengetahui cara nyata mengenai kondisi jalan dan lalu lintas di lokasi studi, yaitu di simpang Jalan Seringgo Merauke, Kabupaten Merauke. Yang kedua, identifikasi masalah. Tahapan identifikasi masalah ini dimaksudkan untuk mencari masalah-masalah pendukung yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan utama yang diambil, mulai dari mengetahui latar belakang kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi di simpang Jalan Seringgo Merauke.
hingga analisis terhadap kejadian kecelakaan tersebut untuk mengetahui lokasi black spot atau titik rawan kecelakaan, sehingga dapat digambarkan collision diagram terhadap lokasi black spot. Terakhir, cara pencegahan kecelakaan dan solusi peningkatan keselamatan berlalu lintas dapat dirumuskan. Yang ketiga, pengumpulan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh pihak luar, bukan merupakan hasil survei secara pribadi. Adapun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu yang pertama data laporan kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi selama kurun waktu 3 tahun terakhir, yaitu 2016 sampai 2019 di sepanjang simpang Jalan Seringgu, Kabupaten Merauke, meliputi waktu, lokasi, jenis kelamin pelaku, jenis kendaraan yang terlibat dalam kejadian kecelakaan lalu lintas. Yang kedua, data LHR di sepanjang jalan yang ditinjau. Yang ketiga, data geometri dan peta simpang jalan Seringgu, Kabupaten Merauke. Yang keempat, penggambaran lokasi studi. Penggambaran lokasi studi ini dimaksudkan agar diketahui dengan jelas kondisi existing lokasi studi yang diambil, terutama keadaan dan tata guna lahan sekitarnya. Yang kelima, pengumpulan data di lapangan. Pengumpulan data atau survei di lapangan seperti pembagian kuesioner dan pengambilan data yang dibutuhkan terkait penelitian tersebut. Yang terakhir, pengolahan dan analisis data. Pengolahan dan analisis data ini dimaksudkan untuk memperoleh hasil penelitian atau besar nilai accident rate, titik black spot, hasil uji komparasi, besaran nilai accident cost, collision diagram, sehingga dapat dirumuskan cara pencegahan kecelakaan dan solusi peningkatan keselamatan berlalu lintas. Sekian dan terima kasih. Untuk teman-teman yang mau bertanya, bisa bertanya. Des, kembalikan layarnya ke rumusan masalah, Kak. Silakan Noval. Tidak, saya belum mau bertanya, saya baru mau lihat saja dulu. Ini saya mau bertanya. Siapa ya? Bisa sebutkan namanya. Sih, saya juga mau bertanya. Satu-satu ya. Yang tadi yang pertama siapa ya? Hepri. Hepri. Pertanyaannya apa, Hepri? Sebelum ini apa? Coba masuk di sebelum faktor penyebab kecelakaan yang BK C tadi itu. Faktor penyebab kecelakaan. Ini. Sebelumnya. Oh, sebelum. Ini Kak? Ya. Sebenarnya saya mau tanya ini persimpangan jalan mana? Perempatan Ternate atau Kampung Timur? Perempatan Ternate. Mungkin saya mau tanyakan untuk berdasarkan lokasi kejadian itu Kecelakaan berdasarkan lokasi kejadian. Itu kenapa? itu faktor apa saja yang bisa menyebabkan kecelakaan berdasarkan lokasi kejadian? Mungkin atau kurangnya Gimana tadi? lalu lintas, faktor yang menyebabkan kecelakaan berdasarkan lokasi itu seperti apa? Nanti baru saya jawab ya. Yang tadi yang penanya kedua siapa ya? Irfan. Pertanyaan apa ya, Irfan? Nanti baru saya jawab, Hepri. Begini kan dariku punya survei yang data sekunder kan itu kan kok kamu mengambil dia punya dan nanti aku bilang 3 tahun terakhir itu datanya dari kepolisian.
Terus bagaimana solusinya kalau ada kecelakaan yang tidak terdata, seperti kecelakaan yang misalnya pengatur damai begitu, tidak mau ke kepolisian. Itu solusinya bagaimana? Apakah dia masuk dalam gue punya survei juga atau tidak? Itu aja, terima kasih. Oke. Masih ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya, Siapa ya? Novel. Silakan Noval. Ini kok ambil datanya tuh survei kah? Hitung-hitung kendaraannya juga kah? Jadi tuh metodenya kayak pakai sekunder sama primer. Jadi kalau sekunder tuh ambil data di yang sudah ada, kayak misalnya ambil datanya di lantas. Kalau yang primer kan ambil datanya di tempat surveinya langsung, kayak kuesioner. Terus cuma kuesioner aja kah? Iya, ukur jalan sama, sabar ya. Oh iya, itu sudah kuesioner. Karena kan Kuesioner dengan ukur jalan kan? Di sini kan apa ada jumlah kendaraan toh? Pakai data geometri jalan sama kuesioner. Tidak dihitung jumlah kendaraannya kah? Tidak. Di sini ada kecelakaan berdasarkan jumlah kendaraan yang terlibat tuh maksudnya bagaimana? Kenapa? Gimana? Di nomor yang di B itu kan yang paling bawah itu kan ada kecelakaan berdasarkan jumlah kendaraan yang terlibat. Itu yang saya tanya tuh itu ambil datanya itu tidak tempat yang tadi. Oh, kamu ingat dia bernama? Yang paling bawah itu. Iya. Kecelakaan berdasarkan jumlah kendaraan yang terlibat tuh maksudnya terlibat itu tuh kan itu masih maksudnya dia turun di lapangan atau memang data yang sudah ada dari kepolisian? Data yang kalau memang dia data yang sudah ada, Nova. Data yang sudah ada kan? Iya. Berarti tidak hitung ininya ya? Kendaraannya ya? Enggak. Jumlah kendaraan. Sudah, Pak. Itu aja. Kok bisa ya? Yang kau survei langsung itu cuma dengan kuesioner. Padahal di sini kan kok caranya tuh kan kayak apa ya? Jumlah kayak kecelakaan kah? Yang melanggar lalu lintas. Masa apa ini nggak dihitung? Saya cuma mau tanya itu, saya kayak bingung, masih bingung di situ. Jadi itu Noval kayak misalnya kayak tadi pertanyaanmu kan apa tadi pertanyaan dia? Kok bingungnya di nggak hitung motor gitu toh, masuk motor? Iya, kenapa dia tidak hitung jumlah motor? Jumlah kendaraan lah intinya. Aku jadi bingung juga. Ini kan aku punya terus pakai itu asumsi. Karena aku punya kuesioner gitu. Jadi kuesionernya itu kesebar ke yang jadi itu kayak begini loh Noval, kayak misalnya di yang menyangkut semuanya itu sudah di pertanyaannya sudah dalam kuesioner. Jadi tuh kayak gimana ya? Jadi kuesionernya itu dibagi dua, yang pernah kecelakaan dengan yang lalu lintas lalu lalang lalu lintas di tempat tersebut. Jadi untuk semua pertanyaannya sudah tercakup semuanya di kuesioner gitu.
Jadi nggak ada hitung kendaraan. Ya, oke, sudah. Bisa kan, Nova? Bisa. Oke, saya Terima jawab. kasih. Iya, sama-sama. Saya jawab pertanyaan yang Hepria tadi. Jadi itu hanya jenisnya. Kalau untuk faktornya sama saja. Bagaimana Desi? Tadi kan kecelakaan berdasarkan korban kecelakaan. Pertanyaanmu toh, faktornya apa? Itu hanya jenis faktornya saja gitu loh. Jadi yang keseluruhannya itu ada ini yang itu buka. Oh, iya. Paham nggak? Oh, sudah ya. Oh, bisa terbacain. Ya, terlihat jadi. Oke, kawan. Makasih. Oke, Minta maaf lagi. terus tadi Ervan. Tadi Ervan pertanyaannya yang tidak terdata toh, yang tidak terdata di kantor polisi kalau ambil data sekunder toh. Jadi itu yang diambil hanya data konkret dari polisi. Kalau kecelakaan yang tidak terdaftar itu di luar kendali. Kendali saya maksudnya. Oh begitu. Oke. Saya kira masuk sih. Tapi memang nggak bisa masuk sih karena dia kan nggak terdata. Kan diambil datanya kan dari itu. Resmi. Oke, makasih Desi jawabannya. Mungkin masih ada yang mau bertanya atau sudah? Kalau sudah tidak ada, saya akhiri. Masih ada kah yang bertanya? Tidak ada kawan. Sudah 3 orang ya cukup. Andi juga ada lain-lain masih banyak. Oke, kalau begitu saya Saya kira Tete mau tanya. Aduh, saya tidak bisa tanya lagi sekarang. Sekian presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Sama-sama. Ya, sama-sama. Sama.